Semangat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Golan Education. Bersama saya Esron Ricardo Nenggolan pada channel saya Esron Ricardo Nenggolan. Baik, pada Golan Education kali ini saya akan membahas mengenai maraknya pengelabuan atau bahasa dalam dunia IT disebut dengan phishing gitu ya, atau pengelabuan. Nah, Anda pernah atau mungkin kena dalam hal ini dalam beberapa hari ini atau beberapa minggu ini gitu ya. Saya juga kena 3 kali gitu dibagi orang gitu. Oke, sebelum kita lanjut perbincangan kita atau pembahasan kita mengenai phishing atau pengelabuan di media sosial maupun melalui link gitu ya. Oke, jangan lupa loncengnya dan juga subscribe-nya ya. Dukung saya untuk membuat konten-konten yang menginspirasi, memotivasi Anda dan juga membantu Anda di dalam dunia IT. Oke, terima kasih atas loncengnya, terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas share-nya, dan semoga sukses buat Anda, sukses buat saya. Baik, kita lanjut materi kita, yaitu mengenai phishing gitu ya, atau pengelabuan di media sosial. Seperti apa sih sebenarnya phishing atau pengelabuan ini, dan apa sih yang dimaksud dengan phishing tersebut gitu ya. Nah, itu dulu yang kita ulas, baru nanti akan kita buatkan dengan langkah-langkah kita untuk mengatasi hal ini, sehingga kita terhindar dari dunia pengelabuan ini atau dunia phishing ini gitu ya. Oke, sebenarnya phishing itu apa sih gitu ya, atau pengelabuan itu apa sih? Yaitu adalah sebuah serangan psikologis yang menyerang perorangan ataupun organisasi ataupun badan tertentu yang nantinya mengambil data-data dari device kita, smartphone kita maupun device misalnya laptop kita atau device yang terhubung dengan internet gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengelabui gitu ya. Jadi contoh yang viral kemarin itu adalah dibuatkannya adalah video-video yang berbau seks gitu ya, atau mohon maaf yang berbau negatif gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena orang bisa terpancing psikologisnya untuk melihat gitu ya. Nah, bagaimana dia untuk mengakses video tersebut gitu ya. Orang tertarik dengan hal-hal yang negatif seperti itu gitu ya. Makanya diklik, nanti muncullah ke link masuk ke link gitu ya. Tiba-tiba Anda disuruh untuk memasukkan username dan password dari Facebook Anda gitu ya. Nah, Anda tidak sadar sendiri karena psikologisnya lagi diserang gitu ya. Anda secara otomatis membuka karena tergiur dari foto tadi atau video tadi gitu ya. Anda ingin melihat gitu ya. Nah, ini adalah serangan psikologis gitu ya. Artinya psikologis Anda harus sehat dan baik gitu. Ketika ada link seperti itu, hindari saja. Itu sudah benar-benar itu adalah phishing gitu ya. Itu sudah benar ada link-link yang nggak jelas, udah hiraukan saja gitu ya. Nah, itu adalah salah satu pengertian daripada phishing, bahwa phishing itu banyak cara sebenarnya ya, bukan hanya dari media Facebook gitu ya, bisa website dan lain sebagainya. Oke, yang penting Anda tahu adalah bahwa phishing itu adalah menyerang psikologis kita gitu. Di saat kita lengah, maka secara otomatis kita klik linknya, kita akan tersalur dan masuk ke jaringan mereka, yaitu dengan apa? Memasukkan username dan password kita. Apalagi kalau misalnya seperti yang kemarin di video saya ini ya, itu tentang mengamankan email dari hacker gitu ya. Ini coba nanti lihat videonya, ini nyambung dengan yang kita rasakan sekarang ini, banyak di hack Facebook orang gitu ya. Itu kenapa? Karena tadi konsep pengelabuan tadi, konsep serangan psikologisnya. Oke, selain daripada melalui media porno atau media seks gitu ya, phishing ini juga sudah marak di dunia promosi gitu ya. Seperti misalnya promo-promo gitu ya, diskon besar-besaran gitu ya. Padahal kita lihat linknya itu aneh-aneh gitu ya. Bahkan sekarang konsep website phishing itu bisa dengan link-link resmi gitu ya. Jadi dengan nama domain-domain resmi. Cuman dia mengelabui gitu ya. Artinya beda dengan aslinya gitu ya. Jadi domain itu seperti misalnya www. misalnya dulu itu bca.com gitu ya. Tapi dibuat bca.co gitu ya, .id atau apalah gitu yang menyerupai, sehingga apa, orang bisa tertipu gitu ya. Orang bisa memasukkan username dan passwordnya di situ, otomatis apa? Sudah terekap datanya. Nah, bahkan Anda tidak sadar sendiri, psikologis Anda sedang diserang. Contohnya adalah adanya game-game seru di Facebook, atau misalnya game-game seru yang dibuat oleh, bukan Facebook ya, yang dibuat oleh perorangan maupun individu atau organisasi lain gitu ya. Dimana di game tersebut kita harus masukin linknya dulu, terus apa?
nanti login. Nah, ketika login apa yang terjadi? Kita masukkan username dan password Facebook kita gitu ya. Di website mereka, bukan di Facebook ya. Di website mereka. Artinya apa? Secara otomatis kita sudah menyerahkan username dan password kita. Apalagi nih, username dan passwordnya itu adalah username Facebook kita sendiri dan passwordnya Facebook kita sendiri. Atau username-nya adalah email kita dan passwordnya adalah password email kita. Itu artinya adalah secara psikologis kita sudah diserang. Artinya kita menyerahkan data kita secara mentah ke mereka. Mengasih, memberikan gitu ya. Secara gratis gitu. Artinya kalau Anda orang penting, atau Facebook Anda Facebook yang penting untuk usaha, dagang, dan lain sebagainya, atau Anda seorang tokoh dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan mereka. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang disebut dengan serangan phishing yang menyerang psikologis gitu ya. Kenapa Anda tertarik dengan contoh game-game yang dibuatkan, atau dengan contoh sederhana adalah misal 10 tahun lagi Anda mau jadi seorang apa gitu ya. Kita masukin, 10 tahun lagi saya menjadi orang sukses gitu ya. Apa rencana Anda ke depannya? Masukin tuh. Rencananya nanti akan mendapatkan jabatan dan lain sebagainya. Anda adalah orang ramah dan lain sebagainya. Anda adalah orang yang bijaksana dan lain sebagainya. Itu adalah konsep penerapan phishing gitu. Artinya psikologis Anda lagi diserang di situ. Bahkan Anda tidak sadar ketika misalnya di SMS atau di WA gitu ya, link-link yang promo-promo misalnya jualan atau promo-promo sebuah toko online gitu ya. Anda tinggal klik saja gitu. Saya udah berhasil mendapatkan 100.000 atau 1 juta atau 2 juta dan lain sebagainya. Anda tertarik langsung klik linknya. Yang terjadi apa? Anda akan didirect atau ditarik ke link-link mereka dan secara otomatis Anda dipaksa untuk login gitu. Dan Anda diserang nih, Anda tidak sadar sendiri. Artinya psikologisnya lagi tidak sesuai gitu atau lemah gitu ya. Nanti Anda masukkan username, passwordnya, masukin data-data Anda semuanya, dan secara otomatis data-datanya sudah terekam di database mereka. Nah, itu adalah pintarnya dunia IT, dan itu sangat gampang untuk membuat konsep website phishing seperti itu gitu ya. Oke, baik. Hati-hati, jangan sampai Anda kena ya. Apalagi Facebook Anda, media sosial Anda, email Anda bisa kena hack gitu ya. Apalagi kalau di handphone Anda itu ada yang namanya mobile banking gitu ya. Itu sebenarnya nanti bisa disisipkan seperti virus gitu ya, atau seperti Trojan horse nanti yang secara otomatis itu memasuki device Anda, smartphone Anda ataupun laptop Anda gitu ya. Sehingga apa? Secara otomatis dia akan mengecek keseluruhan data-data Anda dan mengambilnya dan mengirimkannya ke server mereka. Makanya dunia IT sekarang sangat jahat kalau memang itu dipakai untuk kejahatan gitu. Tapi dunia IT itu kalau dipakai untuk kebaikan itu menjadi sebuah hal yang positif dan membantu orang gitu ya. Oke, bagaimana cara mengatasinya supaya Anda terhindar dari serangan psikologis tadi? Serangan phishing tadi adalah yang pertama adalah Anda ketika dikirim link seperti itu jangan terpengaruh gitu ya. Jangan langsung ngeklik atau jangan langsung penasaran gitu. Kebanyakan orang karena penasaran gitu ya, dikirim film porno, dikirim foto seksi, dikirim promo-promo yang menggiurkan, Anda langsung ngeklik gitu. Saya juga pengen ngelihatnya, pengen ikut juga dapat undian dan lain sebagainya gitu. Sehingga apa yang terjadi? Anda secara otomatis psikologis Anda sudah didirect mereka, ditarik mereka, sehingga apa? Anda menyerahkan data-data Anda secara langsung ke mereka gitu ya. Sehingga banyak orang yang membuat komentar, bisa saya lagi dihack gitu ya. Bisa saya lagi dihack karena apa nih? Gitu ya. Padahal dia nggak sadar sendiri bahwa dihack itu bukan karena dihack langsung gitu ya. Tapi apa? Anda memberikan username dan password Anda ke sebuah media atau ke sebuah organisasi ataupun individu yang mencoba tadi memasuki media sosial Anda maupun email Anda gitu ya. Oke, jadi intinya psikologis kita harus kuat dan jangan sampai terpengaruh hal-hal yang seperti itu, dan nanti jangan langsung gampang untuk mengklik. Hiraukan saja, itu pertama. Yang kedua adalah kalau di Facebook gunakan nanti di situ adalah yang bisa nge-share hanya temannya. Nanti di setting di bagian titik 3 di situ setting adalah yang bisa melihat profil kita atau yang bisa mengirim sesuatu ke kita itu hanya teman gitu ya, atau yang hanya kita lakukan pertemanan dengan dia gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada link-link negatif seperti itu langsung saja di notisnya dihilangkan. Jadi
notice dari dianya dihilangkan, dan juga kita hilangkan tag kita itu di situ gitu ya. Jadi terhindar nantinya. Yang selanjutnya adalah selalu positif gitu ya. Artinya kalau ada hal-hal yang negatif seperti itu hindarkan saja. Itu adalah sebuah phishing gitu ya. Apalagi sekarang SMS, WA itu sering dibagi seperti itu. Apalagi promo-promo gitu ya. Ada promo sekarang nih lagi mau lebaran gitu ya. Ada saya mendapatkan hadiah seperti ini gitu ya. Itu jangan hiraukan saja. Karena kalau jelas orang memberikan hadiah pasti dia akan menghubungi Anda gitu, misalnya seperti provider, misalnya saya sebut Telkomsel gitu ya. Ketika Anda dapat hadiah ya pasti dihubungi, nggak mungkin SMS dari WA biasa gitu ya. Anda mendapatkan 3 miliar gitu ya, langsung Anda tertarik, ini 3 miliar apa nih gitu ya. Ketika dilihat linknya, diklik linknya, tiba-tiba Anda didirect ke sebuah link, nanti Anda masukkan username, password, dan coba mengelabui Anda, masukkan rekening, dan tiba-tiba disuruh masukin password, disuruh masukin 3 angka dari kartu kredit. Makanya sekarang kan kartu kredit sedang booming-boomingnya penipuan gitu ya, karena kartu kredit itu lebih riskan gitu ya, hanya melihat nomor kartu kreditnya dan nomor di belakangnya sudah bisa mengakses sebuah toko online dan lain sebagainya. Oke, jadi hati-hati di dunia IT, tetap melakukan cross check terlebih dahulu, jangan gampang terpengaruh, dan semoga Anda bukan orang yang kena phishing dan Anda terhindar dari hal-hal negatif. Oke, itu saja mungkin untuk 10 menit pembelajaran umum dari saya. Semoga ini bermanfaat dan nantinya menjadi sebuah pengalaman untuk Anda dalam melakukan segala hal di media sosial maupun menggunakan email dan lain sebagainya. Oke, tetap semangat, tetap di Golan Education. Kalau informasi ini bermanfaat, jangan lupa di-share, like, komen, dan juga jangan lupa loncengnya supaya update pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu baru yang saya share 10 menit pembelajaran umum, yaitu juga di pembelajaran IT. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas like-nya, dan terima kasih sudah mendukung Golan Education dalam memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat umum. Salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih.